Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja sesi kita pada siang hari ini, hari Minggu, 17 Mei. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyediakan waktu join di acara diskusi kita siang ini. Ada salam dari Ketua Umum Bang Hari Kaligis yang berhalangan karena lagi ke lapangan. Nanti kalau keburu akan join, tapi intinya beliau menyampaikan salam untuk kita semua, khususnya pada pembicara Profesor Dr. Taruna Ikrar dan Bang Ferry sebagai moderator. Atas nama pengurus Kapija, kami mengapresiasi atas kesediaan dan waktunya untuk dapat bincang-bincang santai ya, sekalian mempererat hubungan dan tali silaturahmi di antara kita, khususnya anggota Kapija yang pada kesempatan kali ini dapat bergabung. Saya rasa itu aja pembukaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan room ini kepada moderator kita, yaitu Dr. Ferry Adrian atau Bang Ferry. Silakan Bang Ferry. Baik, terima kasih Bang Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat apa ya kalau di Amerika ya? Malam di sini, jam 11 Selamat malam, Prof. Nggih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak terkhusus untuk narasumber kita, Prof. Taruna yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk sharing terkait nanti topik yang hari ini akan kita bicarakan. Juga terima kasih banyak untuk Bang Afdal dan kawan-kawan pengurus pusat Kapija yang sudah menyelenggarakan satu event yang sangat baik, sangat bermanfaat insya Allah, yang bukan cuma mempertemukan kita para alumni, namun juga bisa sharing ilmunya. Terima kasih untuk semua rekan-rekan pengurus Kapija Pusat dan kawan-kawan lainnya. Baik, kita langsung masuk ke diskusi pada siang hari ini, di mana insya Allah hari ini kita akan membahas mau diskusi tentang science and teknologi, hikmah di balik pandemik COVID-19. Sebelum nanti kita lanjut diskusi, mohon izin kami ingin menyampaikan beberapa hal aturan main di grup ini. Kami mohon untuk kawan-kawan yang ikut menyimak selama Prof nanti menyampaikan paparan dan dalam proses tanya jawab nanti, kami mohon untuk dapat mematikan mic-nya agar proses diskusi nanti dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan suara-suara latar belakang lainnya. Dan bila ada nanti pertanyaan, boleh nanti raise hand, atau mungkin bisa disampaikan permohonan untuk bertanya di chat. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya bila memang waktunya masih ada. Mudah-mudahan semua pertanyaan nanti bisa ditanyakan dan didiskusikan di tempat ini. Mohon izin Prof, sebelum Prof menyampaikan diskusinya, saya ingin sedikit menyampaikan mungkin CV singkat Prof untuk saya share ke kawan-kawan. Saya nyontek dari Wikipedia ya Prof, jadi mohon maaf kalau ada informasi yang mungkin sudah tidak update. Bukan salah saya Prof ya, tapi salah Wikipedianya ya Prof ya. Baik, nama narasumber kita pada siang hari ini Profesor Dr. Taruna Ikrar, M.Pharm, MD, PhD. Beliau lahir di Makassar tanggal 15 April 1969. Beliau menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, yang kemudian melanjutkan pendidikan master farmakologi di Universitas Indonesia. Alhamdulillah, kemudian beliau mendapat beasiswa dari pemerintah Jepang untuk meneruskan pendidikan PhD dengan spesialisasi penyakit jantung di Universitas Niigata, Jepang.
dan lanjut sekolah lagi pada tahun 2008, melanjutkan program postdoktoralnya di bidang neuroscience di School of Medicine, University of California, Amerika Serikat. Mudah-mudahan tidak ada informasi yang keliru ya, Prof ya. Bila nanti ada yang keliru, mohon nanti bisa dikoreksi langsung oleh Prof. Saya rasa itu pendahuluan dari kami. Selanjutnya, kami persilakan Prof. Taruna untuk dapat menyampaikan diskusinya pada kita di kesempatan ini. Kepada Prof. Taruna, kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya kedengaran ya? Waalaikumsalam, Prof. Kedengaran jelas, Prof. Kedengaran ya? Silakan, Prof. Dilanjutkan. Kedengaran ya? Kedengaran jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tema pada hari ini saya diberikan yaitu sebagai pembicara untuk materi yang kita sebut science technology ya, dan hikmah di balik COVID-19. Saya lebih senang membahasnya dalam konteks yang lebih spesifik, dalam konteks ingin membangun dengan sains, dengan pengetahuan atau knowledge teknologi, kita optimisme untuk menghadapi wabah ini dan kita bisa keluar menjadi pemenang. Itu hikmah yang saya ingin sampaikan. Sebagai alumni Kapija ya, persahabatan Indonesia dan Jepang, saya sangat bahagia karena seingat saya menjadi anggota sejak tahun 1998 saya kira. Saya bergabung, jadi 22 tahun yang lalu ya di Kapija ini. Dulu saya sering ikut rapatnya waktu di Jakarta. Tapi setelah tinggalkan itu, terakhir alumni Kapija yang sempat saya berinteraksi, Al-Arif. Dia di Washington kan. Washington DC. Halo, suaranya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Prof. Kita bicara tentang ada PowerPoint yang saya bagikan. Itu intinya kita ketahui bahwa dalam konteks kemanusiaan sebagai pembelajar di bidang ilmu kedokteran, saya melihat sebetulnya COVID-19 ini itu sudah menjadi wabah sejak Desember. Dan jauh sebelumnya juga itu sudah dilihat sebetulnya ada trace-nya itu, bahkan ada yang memperkirakan sudah mulai September tahun 2019. Tapi sebelum itu, tahun 2019, 100 tahun yang lalu, kurang lebih 1919, dunia juga pernah mengalami pandemi yang kita sebut dengan flu atau flu Spanish ya. Yang waktu itu proses pendekatannya orang menyelesaikannya lewat pola apa yang kita sebut dengan herd immunity. Kenapa? Karena waktu itu suasana pasca perang, terus suasana teknologi, komunikasi dan sebagainya belum berkembang. Dan 200 tahun sebelumnya, yaitu sekitar tahun 1917, tahun 17, itu juga ada smallpox. Itu pandemik juga seluruh dunia. Pada umumnya sebelum-sebelumnya itu proses penyelesaian penyakit itu berdasarkan herd immunity. Artinya ada orang-orang tertentu yang dilakukan lewat pendekatan apa yang kita sebut dengan karantin atau isolasi. Tapi itu kan cara tradisional. Tapi di lain sisi, proses untuk mengobatinya itu intinya kan sebetulnya ada 3 hal penting untuk mengentaskan penyakit ini. Proses pengentasan penyakit ini ada 3.
Yang pertama adalah harus ditemukan drug of choice, atau dalam bahasa umumnya obat ampuh untuk menyembuhkan penyakit COVID-19 ini. Demikian juga sebelumnya, penyakit-penyakit yang sudah mewabah ya. Yang kedua, perlu dilakukan apa yang kita sebut dengan menemukan vaksin. Kemudian cara yang paling tinggi risikonya secara tradisional yang kita disebut dengan herd immunity. Nah, 3 aspek ini, hadirin sekalian, ini akan berdampak pada hikmah teknologi. Artinya, dengan adanya COVID-19 ini, mungkin ada hikmah yang lain. Dengan adanya social distancing, stay home, tentu diharapkan kan keluarga lebih dekat. Teknologi yang lain yang berkembang yaitu teknologi diagnostik. Teknologi berikutnya, alam semakin kurang polusinya dan sebagainya. Jadi banyak hikmahnya sebetulnya, banyak manfaatnya. Tapi saya mau melihat dari sudut pandang sebagai seorang dokter. Sudut pandang sebagai seorang dokter adalah 3 hal itulah yang kita sebut tadi. Untuk mengantisipasi penyakit ini, kalau dia sebelum menjadi wabah, sebelum menjadi pandemik, sekarang pandemik COVID-19 ini sudah diderita lebih 4 juta penduduk dunia yang positif. Tadi saya kira itu jauh di atasnya itu, karena ini kan yang dites, tapi banyak yang belum dites. Terus yang kedua, 20% dari itu dalam kondisi kritis. Jadi 4 juta ya hampir 1 jutaan yang kritis. Dan dari situ yang meninggal, kurang lebih 25% dari yang kritis itu. Ya, sekarang sudah hampir 300.000 penduduk dunia yang meninggal. Ya, karena dia sudah bersifat pandemik, sudah menyebar ke seluruh dunia, sampai ke kota-kota, ke provinsi, ke desa, dan sebagainya. Tentu kita tidak ada cara lain. Kalau sebelumnya dia menyebar, maka cara teknologi yang kita lakukan adalah teknologi epidemiologi dengan mentras, terus mengisolasi, mengeliminir, terus mencegah penularan. Tapi sekarang dia sudah menular kemana-mana. Oleh karena itu, maka dalam fase sekarang ini, yang urgen adalah proses menemukan solusi 3 hal tadi. Pertama, kita harus temukan drug of choice atau obat utama. Yang kedua, ada yang kita sebut dengan vaksin. Dan yang ketiga, harus dilakukan herd immunity, yaitu imunitas daya tahan tubuh pasien atau orang-orang yang di seluruh dunia ini. Supaya ini tidak tapi risikonya kan tinggi kalau herd immunity ini. Kalau yang pertama saya ingin bahas, teknologi kedokteran sekarang berkembang, yang salah satunya kami menjadi salah satu tim evaluasi remdesivir clinical trial di Amerika, dan ternyata remdesivir ini sudah dilakukan di uji preklinis, sudah dilakukan uji apa yang kita sebut dengan uji in vitro, sudah dilakukan toksisitas fase 1, 2, 3, 3B dengan ribuan, dengan produksi Gilead, dia sudah menghasilkan drug of choice, tapi khusus untuk mengobati bukan yang ringan ataupun yang asimptomatik yang tidak ada simptomnya, tapi ini remdesivir ini khusus untuk mengobati yang kritis, untuk mengobati pasien-pasien yang kritis, karena pemberiannya secara intravena, dimasukkan ke pembuluh darah, diinfus, dan durasinya 10 hari. Itu efektif. Nah, itu drug of choice sekarang. Dan tentu masih ada peluang-peluang lain untuk mengembangkan obat-obat anti vaksin ini, anti COVID-19 ini untuk penyakit yang misalnya yang penyakit ringan aja, yang kayak flu-flu biasa, tapi dia COVID-19 juga ya. Mungkin lewat fitofarmaka, obat-obatan yang sudah berkembang sekarang ini, ada yang interferon, ada obat-obatan tradisional di Indonesia kan ada banyak, itu juga bisa dijadikan uji klinis sebetulnya untuk ngobatin yang tidak ada gejala dan gejala ringan. Itu belum. Yang kedua, untuk vaksin. Vaksin
saya sudah mengatakan bahwa sekarang ini ada 78 vaksin seluruh dunia sudah ditemukan dari berbagai negara. Khusus di Amerika sendiri, mayoritas itu ada 28. Dan dari 28 ini ada sudah 8 uji klinis. Artinya dia sudah melewati uji preklinis, uji toksisitas in vitro, dan sekarang sudah masuk uji klinis, 8. 8 ini masuk uji klinis fase 1. Tapi ada 2 diantaranya yang sudah masuk fase yang kita sebut dengan fase uji klinis 2-3. Ini untuk sebelum masuk ditahapkan. Jadi ini berita gembira juga, bahwa vaksin sebetulnya sudah ditemukan, hanya masih diuji dia punya keamanannya dan efektivitasnya. Itu satu yang kita sebut dengan CAT-OX1, ini di Oxford yang temukan. Terus yang satunya yang kita sebut dengan Moderna, itu mRNA 1273. Ini mRNA virus yang karena memang vaksin ini sudah itu. Nah, yang ketiga yang saya mau bahas di sini, hadirin sekalian, hubungannya dengan herd immunity atau imunitas secara keseluruhan, ya, dalam artian komunitas. Dan herd immunity ini kuncinya adalah optimisme untuk menghadapi. Nah, saya sudah bagikan, saya kira saya punya PowerPoint ke Pak Afdal, ya. Pak Afdal bisa tayangkan saya punya ini, atau belum dapat, ya? Saya sudah kirim lewat WA. Jadi herd immunity, teknologi untuk mengatasi pandemik ini lewat herd immunity, itu bisa kita kembangkan lewat ada risiko yang besar dari herd immunity. Apa? Risikonya pertama, artinya seperti dengan pola penyebaran flu sebelumnya, dibiarkan masyarakat terinfeksi, setelah masyarakat terinfeksi, tentu ada sekitar 20%. Bayangin kalau yang terinfeksi jutaan kan 20%-nya kan bisa ratusan ribu. Dan dari sebagiannya itu bisa menderita kematian. Jadi kalau sekarang, khusus kalau di Indonesia, sudah 15.000 lebih, ya. Dan 15.000 itu ada sekitar 1.000-an yang meninggal. Dan yang masih kritis sekarang kan ada sekitar 2.000-an lebih yang di rumah sakit. Nah, itu melihat konteks itu intinya saya melihat bahwa herd immunity itu adalah salah satu variabel yang cukup menjadi solusi. Karena itu bisa berdampak pada aspek ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Nah, konteks yang saya katakan tadi itu adalah konteks bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau ini yang menjadi choice, ini yang menjadi pilihan, maka kita harus paham bahwa herd immunity pada masyarakat ini bisa banyak yang menderita. Tapi bagusnya nanti masyarakat mempunyai daya tahan tubuh. Kenapa? Karena secara biologis, kalau kita anggap misalnya virus itu menginfeksi kita, dan dia akan menghasilkan apa yang kita sebut, terpaksa harus kita sebutkan bahwa hasilnya adalah vaksin, maka tubuh kita sebetulnya ada inner vaksin, ada daya tahan tubuh sendiri yang bisa disebabkan, yang bisa membuat tubuh kita itu kuat sebetulnya. Caranya adalah dengan apa yang kita sebut dengan dalam tubuh kita ada 2 imun yang sangat kuat. Yang pertama ada yang disebut dengan sel-sel beta, yang kedua adalah sel T helper. Sel T helper itu adalah sel tubuh yang dari dalam tubuh bisa melawan, misalnya kita terinfeksi, tubuh kita akan memproduksi neutropil, yang selanjutnya dia akan melawan virus ini, dan virus itu dikeluarkan dari tubuh kita. Maaf Prof, saya menginterupsi. Ini file yang saya terima isinya 1 lembar, Prof, atau gimana? 1 lembar, ya? Iya, yang saya terima itu ini isinya, yang seperti saya tampilkan. Bisa dilihat ya, ada di layar? Bisa lihat, cuma 1 lembar. Ada email, saya bisa kirim sekarang. Boleh saya email saya chat emailnya ya, Prof? Iya, di chat emailnya. Ya. Lanjut, Prof. Maaf.
Ya, jadi lebih bagus saya chat email saya. Email saya ini, saya sudah pernah ada email saya supaya saya kirimkan. Ini saya gunakan handphone, ada yang saya gunakan komputer. Jadi komputer ini saya akan kirim ke situ. Bisa disebutkan emailnya? Ya, Afdal Marda. Saya masuk ke email saya dulu ya. Ya. Supaya karena kan banyak bicara teknis, saya kira kawan-kawan susah mengertinya kalau dijelaskan tanpa PowerPoint ya. Intinya bahwa dari COVID-19 ini ada 3 hal tadi, yaitu terdapat pengembangan teknologi untuk pencegahan, terdapat teknologi untuk pengobatan. Pengobatannya ada 3 caranya, yaitu kita lakukan lewat apa yang kita sebut dengan pengobatan obat-obatan. Itu juga sudah ditemukan. Yang kedua, vaksin, lagi diuji coba. Dan yang ketiga, lewat herd immunity. Dan kuncinya herd immunity ini adalah optimisme. Nah, kenapa saya mau galangkan optimisme ini? Mungkin pada slide pertama dulu. Slide pertama. Jadi, kita sebutkan di otak kita itu, imunitas, daya tahan tubuh, dan sebagainya itu sangat ditentukan oleh optimisme. Kenapa? Contohnya begini. Pada saat orang, ya kan kita masuk ada 3 tadi fase. Pertama, lewat pencegahannya, lewat social distancing dan sebagainya, menjaga kebersihan. Yang kedua, mengenyahkan lewat obat-obatan dan vaksin, ya kan? Dan yang ketiga, lewat herd immunity. Nah, herd immunity ini kuncinya adalah rakyat, masyarakat, dibiarkan, diupaya dikendalikan supaya dia tidak terinfeksi, tetapi tetap juga dijaga kalau memang pun terinfeksi, bagaimana daya tahan tubuhnya, bagaimana kemampuan daya tahan tubuhnya bisa melawan penyakit ini. Dan kunci, keyword untuk itu, berdasarkan ilmu neuroscience, yaitu optimisme. Nah, saya mau bahas ini optimisme berdasarkan hasil riset ya. Nah, hadirin sekalian, kalau kita berbicara tentang COVID-19 ini ya, bahwa kita melihat bahwa brain imun itu ternyata konteks daya tahan tubuh, kemampuan kita bertahan itu dikendalikan oleh sistem brain imun ini, atau daya tahan tubuh itu dikendalikan oleh cara berpikir kita. Jadi cara berpikir itu juga sangat menentukan. Misalnya kita sudah mencegah, jangan kita dengan social distancing dan sebagainya ya, tapi di lain sisi kita juga mencegah diri ini dari tertular. Tetapi kalaupun kita harus tinggal di rumah dan sebagainya, untuk herd immunity, daya tahan tubuh itu sangat penting lewat cara optimisme. Itu yang saya ingin dekatkan, karena ternyata cara berpikir, cara bersikap, stres dan sebagainya itu mempermudah, menurunkan daya tahan tubuh, dan daya tahan tubuh lewat brain immune system. Karena ternyata hampir di semua sistem tubuh kita itu digerakkan oleh sistem neuron itu sendiri, termasuk imunitas. Ada 3 sistem dalam tubuh kita yang bersifat sistemik. Sistem saraf, sistem pembuluh darah atau vaskuler, dan yang ketiga sistem imunitas atau limfosit, ya, lymphatic system. Dan 3 ini sangat terkait dengan konteks kemampuan daya tahan tubuh. Nah, dari slide ini saya gambarkan bahwa brain immune dengan optimisme itu salah satu keyword yang sangat penting. Percaya diri, yakin, dan sebagainya itu untuk bisa memperkuat daya tahan tubuh sehingga kita yakin suatu ketika COVID-19 ini akan enyah dari permukaan bumi. Slide berikutnya. Jadi pada slide berikutnya, pada slide nomor 3, di situ dijelaskan bagaimana sih penyakit COVID-19 ini secara ilmu kedokteran menyebar. Dia awalnya kan menyebar dari satu orang, langsung masuk ke dalam
lewat pernapasan, karena kenapa lewat pernapasan? Sebetulnya pengetahuan terbaru bukan hanya lewat pernapasan. Dia bisa lewat mata, karena di mata itu ada cairan mukosa. Jadi kalau virusnya melengket di situ, dia bisa ini. Juga yang ketiga, dia bisa lewat saluran cerna. Nah, makanya kita harus jaga selalu kebersihan tangan dan sebagainya. Dan pada saat dia masuk ke dalam saluran cerna, saluran napas, dan mata, mukosa, kenapa di situ? Karena di situ ada namanya angiotensin conversion enzyme, ACE2. ACE2 ini adalah reseptornya, kayak kunci dengan kunci gitu ya. Lubang kuncinya itu namanya ACE2. Nah, kalau virus ini sudah melengket di situ, maka virus masuk ke dalam sel tubuh kita. Kalau dia masuk, dia berkembang biak. Dan itulah yang menimbulkan rasa penyakit. Ya. Efeknya yang berbahaya adalah efek yang kita sebut dengan munculnya neutrophil storm atau cytokine storm. Orang tiba-tiba jantungnya berhenti, pernapasannya gagal, ginjalnya gagal, dan sebagainya. Itu akibatnya. Oke, slide berikutnya. Nah, dalam slide berikutnya ini saya jelaskan bagaimana pengaruh lingkungan dengan imunitas kita ini bisa terpengaruh. Ternyata dengan behavior response, dengan mempunyai respon yang optimis, respon daya tahan tubuh kita bisa menjadi kuat. Karena secara psikologi dia bisa berperan pada alostosis dan adaptasinya. Kita ada adaptasi dan kita berharap kekuatan daya tahan tubuh ini bisa memperkuat. Oke, slide berikutnya. Dari slide berikutnya itu dijelaskan fungsi kenapa kita punya struktur berpengaruh terhadap daya tahan tubuh itu karena otak itu mempunyai 3 prinsip neuroconnection, berkoneksi tubuh kita itu, yaitu adanya neurogenesis, ada neurokompensasi, dan neuroplasticity. Dan ternyata dengan proses kita optimis, merasa sadar, dan sebagainya, maka itu tentu tetap menjaga kebersihan, menjaga social distancing, jarak, tapi juga faktor stres perlu diperhatikan. Sebab kalau orang cemas, depresi, stres, dan sebagainya, dan ini salah satu dampak yang berbahaya kan dari social distancing, stay home, orang bosan di rumah, dan itu bisa berakibat daya tahan tubuhnya juga turun. Bukan hanya karena pengaruh memang asupan makanan, tapi juga karena pengaruh kebosanan. Dan ini kita bisa pikirkan bersama, bagaimana hikmahnya orang yang stay home bisa menjalankan dengan berbagai aktivitas yang bisa menumbuhkan optimisme. Tapi yang penting, jaga social distancing, jaga bersih, pakai masker, itu saya kira protokol yang harus tetap dijalankan. Nah, jadi di otak kita itu ada yang disebut neuroconnection, atau koneksi di otak itu. Di otak saya sudah ungkapkan berkali-kali bahwa ada miliaran, ratusan miliar sel saraf. Ratusan miliar sel saraf itu, dia berkoneksi tiga hal. Koneksi pertama yang disebut neuroplasticity. Jadi, satu sel itu ada dendritnya. Dan dendrit atau jaringan berhubungan antara satu saraf dengan saraf lain itu ada, satu saraf itu ada 10 ribuan minimal. Nah, kalau ratusan miliar tentu ada ribuan triliun koneksi, kan? Itu disebut menentukan plastisitasnya, koneksinya. Yang kedua, dia ditentukan koneksinya itu ada yang disebut kemampuan kompensasi. Jadi, saraf itu elastis, dia juga berkompensasi. Dan yang ketiga, ada peremajaan saraf yang disebut neurogenesis. 3 faktor itulah yang menentukan juga bagaimana rangsangan imun sistem kita untuk bertahan terhadap penyakit akibat virus, termasuk virus akibat COVID-19. Jadi, itu koneksinya yang tergambar pada gambar ini. Nah, slide berikutnya, saya ingin melihat gambar kan, bagaimana perbandingan hasil riset antara yang orang-orang yang optimis dengan orang-orang yang kontrol, yang tidak dimulai. Nah, ternyata dengan bypass kontrol ini, dia menunjukkan bahwa daya tahan tubuh lebih tinggi pada saat orang mempunyai daya tahan tubuh karena optimisme dibanding kontrol. Nah, itu yang disebut dengan immunity between stress dibanding BPS. Jadi yang best itu adalah optimisme
sangat bagus untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Dan tentu kalau daya tahan tubuhnya bagus, maka herd immunity, kemampuan kita untuk melawan penyakit ini lebih bagus, sehingga penyakit COVID-19 bisa lebih cepat hilang dari permukaan bumi. Termasuk dari, tentu wabahnya dari Indonesia juga bisa hilang. Nah, slide berikutnya, hadirin sekalian, saya ingin menggambarkan, ini sudah summary. Jadi, kesimpulannya bahwa optimisme itu bisa membantu mempertahankan berdasarkan sains itu kemampuan imunitas daya tahan tubuh kita. Nah, kalau daya tahan tubuh kita tinggi, tentu kemampuan kita melawan penyakit virus ini bisa lebih tinggi. Dan kalau lebih tinggi, tentu kemungkinan kita untuk jatuh sakit atau menderita akibat COVID-19 lebih rendah. Dan dengan demikian, maka penyakit ini bisa dihilangkan. Jadi singkat cerita, secara saintifik, hikmah dari COVID-19, wabah ini, kita tidak bisa apa-apa lagi karena sudah mewabah. Oleh karena itu, proteksi diri tetap harus dilakukan. Yang kedua, teknologi untuk mencari obat-obatan, mencari vaksin harus berjalan, dan itu sudah berjalan seperti saya sudah jelaskan tadi. Dan obat pilihan utama untuk penyakit COVID-19 sudah ditemukan yang disebut remdesivir, tapi ini khusus untuk yang penderitaan berat. Yang ringan dan yang tanpa gejala, ini bisa mungkin diobatin dengan cukup obat-obatan tradisional atau obat-obat yang herbal yang ada di Indonesia, ataupun obat-obat biasa kayak interferon dan sebagainya. Dan yang ketiga, proses penyelesaian hikmah ini lewat herd immunity atau immunity, mempertahankan imunitas masyarakat itu, baik secara individu maupun secara komunitas, secara sosial, bangsa dan sebagainya. Salah satunya kuncinya adalah optimisme. Dan dengan demikian maka sangat banyak hikmah yang lain, tapi dalam sudut pandang saya, yang paling penting adalah bagaimana penyakit ini, wabah ini, kita mampu tanggulangi dan kita keluar sebagai pemenang. Dan tentu berdasarkan pengalaman masa lalu, manusia ini adalah hasil seleksi yang luar biasa. Sejak zaman dulu, sudah ribuan tahun yang lalu, selalu ada yang disebut wabah. Dan kita mampu keluar menjadi pemenang. Dan saya yakin dengan pandemi COVID-19 juga, wabah ini kita mampu atasi dan kita menjadi pemenang. Dan umat manusia akan semakin keras, semakin kuat, semakin tahan, daya tahan tubuhnya lebih bagus. Mungkin demikian, slide berikutnya sudah. Ini kita bisa tanya jawab, kita bisa diskusi, menambah silaturahmi bersama kawan-kawan Kapija ya. Bahagia bisa bertemu. Demikian saya kembalikan ke Pak Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ferry. Baik, terima kasih banyak Prof. Luar biasa sekali paparannya. Saya berasa kembali lagi ke kelas kuliah, ke bangku kuliah lagi mendengarkan paparan tadi. Banyak hal menarik karena selama ini kita banyak saat ini strategi yang saat ini dijalankan masih berputar terhadap kuratif secara pendekatan public health maupun pendekatan dengan farmakologi. Namun tadi Prof banyak menjelaskan terkait meningkatkan imunitas melalui memperbaiki cara kita berpikir dalam hal ini untuk lebih optimis dan percaya diri. Tadi 3 hal sebenarnya yang saya ambil kunci utama untuk memenangkan perang kita dengan COVID-19 adalah tadi penggunaan obat yang ampuh, drug of choice-nya, lalu penggunaan vaksin yang insya Allah saat ini sedang dalam progres, sedang dalam uji coba. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa segera dapat gunakan. Dan terakhir dengan cara herd immunity. Nah, mungkin izin Prof, izin saya sedikit menyampaikan sama kawan-kawan, mungkin ada yang belum paham terkait herd immunity. Mohon nanti koreksinya ya Prof ya kalau saya keliru. Jadi kawan-kawan, herd immunity sebenarnya kalau di Indonesia lebih banyak menggunakan kata-kata kekebalan kelompok, walaupun sebenarnya definisi herd immunity sendiri
banyak tidak sesimpel itu dikatakan sebagai kekebalan kelompok. Namun mungkin penjabarannya herd immunity adalah ketika suatu populasi biasanya cut-off itu sekitar 80% sudah mempunyai kekebalan terhadap suatu penyakit, maka orang ini dianggap bisa mencegah atau melindungi populasi lain yang rentan, yang dia dia tidak punya kekebalan gitu. Jadi mungkin kalau gampangnya teman-teman dulu kita kemarin ada akhir tahun kemarin ada wabah difteri, lalu banyak orang semua pada divaksin difteri, tapi memang targetnya nggak perlu 100%, cukup 80% aja dari populasi itu divaksin, karena dianggap ketika 80%-nya sudah divaksin, maka dia dapat melindungi 20% lagi yang tidak divaksin. Jadi kurang lebih herd immunity seperti jadi payung bagi orang-orang yang tidak mempunyai kekebalan. Kurang lebih begitu ya, Prof. Ya, mohon maaf kalau saya keliru. Nah, ya, baik. Mungkin sebelum nanti saya bertanya lebih lanjut pada Prof, saya beri kesempatan dulu kepada kawan-kawan yang lain mungkin yang ingin berdiskusi dengan Prof terkait apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Monggo pada teman-teman yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan Mbak Asri, boleh Oke, monggo Mbak Asri. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam. Mungkin saya tidak terlalu fokus dengan kajiannya, pemaparannya, tetapi ini saya hanya ingin karena Prof juga dokter ya. Yang biasa saya alami kan gitu. Ini kan kondisinya sekarang semuanya harus kerja dari rumah. Ketika sebelum ada work from home, saya selalu merasa sehat. Kalau di rumah merasa sakit, beraktivitas di luar itu membuat saya merasa sehat. Sampai di kampus ketemu mahasiswa saya lupa sakit, itu rasanya sehat. Tetapi ketika sudah wajib kerja dari rumah, tidak boleh kemana-mana, apalagi tetangga saja banyak yang positif COVID gitu. Jadi nggak boleh keluar, kaki saya rasanya terantai di rumah, saya malahan sakit gitu. Rasanya semua rasanya badannya lemes gitu. Terus rasanya semangat bekerjanya juga patah gitu. Kira-kira apa itu? Kenapa bisa begitu ya Pak Prof gitu? Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena saya terbiasa bekerja itu bertarget gitu. Kalau target saya hari itu belum selesai, saya tidak akan istirahat, saya tidak akan tidur, bahkan kadang-kadang tidak makan. Walau itu sudah mungkin memang bukan kondisi pola yang bagus saya kira. Tetapi dulu itu tidak masalah. Jadi misalkan belum selesai, saya tidak akan istirahat. Itu intinya. Kemudian belakangan itu terjadi hal yang aneh menurut saya. Tiba-tiba ada rasa mengantuk menyerang ketika kalau tidak dipejamkan mata, misalkan hanya 2 atau 5 menit, itu rasanya kepala sakit, kayak mau pecah gitu habis itu. Jadi kalau nggak istirahat, walaupun hanya 5 menit, itu resikonya habis itu sepanjang hari bisa sakit kepala. Itu kira-kira kenapa ya dok, Pak Prof ya. Jadi karena itu biasanya karena gitu, target gitu. Kalau belum selesai, ya nggak istirahat. Belum selesai, nggak istirahat. Jadi itu mungkin Pak Prof, mohon penjelasannya sebagai saya orang awam dalam masalah ini. Makasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Asri, terima kasih Mbak Asri atas pertanyaannya. Monggo Prof, silakan untuk dikomentari. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi dalam konteks slide nomor 1 saya ya. Setelah pendahuluan, jadi di situ sangat jelas disebutkan bahwa proses psikologi itu sangat berpengaruh terhadap imunitas, termasuk dalam hal tentu kita punya sistem kerja neutrofilnya, sitokainnya, ini bahasa kedokteran. Artinya yang berhubungan dengan sistem metabolisme tubuh kita ya, itu sangat berpengaruh.
tentu selama ini kan bekerja yang sehat itu kan di luar rumah, terus ke kantor, ada aktivitas alam lebih luas, melihat orang-orang yang lain dan sebagainya. Hanya kondisi sekarang kan darurat. Darurat, kenapa? Karena kita harus melakukan social distancing atau physical distancing. Itu kenapa dilakukan itu? Karena virus COVID-19 ini ternyata menyebar dari orang ke orang. Proses penyebarannya bisa pingpong. Dari orang ke orang, dari binatang piaraan bisa kembali. Jadi, dan juga entry point-nya tidak hanya lewat pernapasan. Bisa lewat sistem yang lain. Nah, tentu sementara kan masih banyak yang menjadi rahasia, masih banyak yang menjadi misteri dari penyakit COVID-19 ini. Di Amerika lagi berkembang yang disebut dengan multifaktorial inflammatory syndrome. Anak-anak yang dulunya tidak sakit, dia sakit, dan lebih ganas dari orang tua kelihatannya. Karena dia memiliki inflammatory syndrome, dia mengalami inflamasi bukan hanya kulitnya, tapi juga pernapasannya, ginjalnya, dan sebagainya. Dan ini sudah diumumkan oleh WHO juga bahwa masih banyak misteri dari penyakit ini. Oleh karena itu, kita harus melakukan social distancing dengan stay home. Stay home mempunyai dampak. Tinggal di rumah, tentu di kantor kan biasa lebih luas, suasananya lebih perubahan suasana. Tentu itu menimbulkan kebosanan. Kebosanan, kelelahan, dan sebagainya menimbulkan anxiety, kecemasan. Kecemasan menimbulkan stres. Stres, depresi. Depresi dampaknya macam-macam kan. Salah satunya yaitu sering sakit-sakit, sering lelah, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka itu normal terjadi, bukan hanya ibu. Saya kira banyak orang-orang lain juga sama dengan itu. Makanya di Amerika ini kan, sebagian yang orang disuruh tinggal di rumah kan demonstrasi mereka. Negara demokrasi. Karena memang itulah kondisi manusiawi ya. Nah, tapi kalau di tempat kami di ini, kita sudah bisa ke taman, bisa berbelanja, tapi tetap harus menjaga semuanya, jarak dan sebagainya. Termasuk kalau untuk kuliah, kita harus memberikan kuliah online, karena belum izinkan masuk kampus. Nah, berdasarkan itu semuanya, tapi itu normal, Ibu. Bukan hanya Ibu, tapi saya kira semua orang merasakan hal yang sama. Kalau kerja di rumah dan sebagainya, itu akan sakit kepala, lelah, dan sebagainya. Nah, sekarang solusinya yang paling penting menurut saya. Kalau itu menjadi fenomena umum, tentu bagaimana solusinya? Menghilangkan kebosanan dan menghilangkan kelelahan dan kejenuhan. Mungkin saya kira kalau mungkin ibu di rumah yang mungkin lingkungan yang lebih bagus kan tidak apa-apa keluar rumah kan. Keluar rumah pakai masker, membersihkan jalan ini terus ke taman, tapi tetap jaga jarak, pakai masker. Tapi kalau tidak ada ya mungkin buat kegiatan lain yang menggembirakan. Menggembirakan yang salah satunya kegiatan yang bisa itu ya mungkin bermain dengan anak, membuat bermain catur, atau sekarang bulan Ramadan mengaji dan sebagainya. Ya, harus ada kreativitas untuk menghilangkan kejenuhan itu, karena saya lihat faktor kelelahan ini, faktor penyakit ini, psikologi awalnya dan pencetusnya adalah bosan, jenuh. Sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan di rumah, itu membosankan. Dan itu berpengaruh. Nah, tentu ada faktor lain. Saya kira telemedicine di Indonesia sudah bisa minta obat-obat khusus ya yang bisa menghilangkan itu. Tapi coba berkreasi menghilangkan kejenuhan itu. Saya kira faktor penyebabnya jenuh. Coba mencari jalan jenuh. Kalau di orang-orang Amerika kadang melakukan dia dansa di rumah, dia TikTok dan sebagainya, itu menghilangkan kebosanan. Jadi kreativitas tergantung keluarga. Tapi yang paling penting, saya kira secara bertahap, kalau obat remdesivir ini sudah bisa ditemukan, artinya kan, contohnya begini, kalau prinsip Amerika, kenapa dia sudah buka, fase berikutnya kan pencetusnya adalah stay home. Kan? Nah, di Amerika juga sama seperti itu masyarakat. Dan oleh karena itu pemerintah Amerika sekarang sudah mulai mau membuka. Kenapa dia mulai membuka? Karena kan begini, penderita di seluruh dunia itu sekarang sudah mendekati 4 juta lebih. Ya. Terus di Amerika sendiri sudah 1,2 juta. 1,2 juta penduduk ini seluruh state sudah positif. Dan
ada yang kritis 200.000. Dan dari 200.000 ini 80.000 meninggal. Nah, yang ditemukan remdesivir lewat emergency approval itu untuk mengobati yang 200.000 itu. Sementara yang ringan dan ini mungkin diharapkan bisa sembuh sendiri. Dengan asumsi itu, maka pemerintah Amerika sudah mulai membuka proses supaya tidak terlalu ketat. Nah, mungkin strategi di Indonesia juga akan seperti itu nantinya. Karena obatnya sudah ditemukan, hanya obat ini belum sampai di Indonesia. Tapi saya kira di Indonesia juga banyak obat-obat lain. Saya dengar Astromycin, terus Rifampicin, terus beberapa obat juga sudah diuji. Tapi saya kira Gilead Science ini sudah bisa mengirim ke seluruh dunia. Dia mau buat itu jutaan dos ya, tapi itu juga berpengaruh ekonomi saya kira. Ekonomi. Nah, ada yang saya mau ungkap di sini yang saya lupa tadi, bahwa kejadian COVID-19 ini akan merubah cara pandang dan cara tingkah laku secara global. Saya teringat dulu kejadian 9/11. Dulu orang kalau mau masuk bandara, itu yang penting tidak perlu buka sepatu, tidak perlu ini, terus pemeriksa itu cuma pakai kayak baterai panjang gitu. Nah, diperiksa, tidak ada bawa senjata tajam dan sebagainya. Nah, setelah kejadian 9/11, seluruh bandara internasional di seluruh dunia, karena takut sama teroris, pakai X-ray. Terus orang dibuka sepatu, buka ini, apa semuanya. Nah, teror terbaru adalah teror pandemik ini. Di seluruh dunia akan berubah protokol untuk internasional bandara dan sebagainya, mungkin akan ada pemeriksaan cepat seharusnya di bandara nantinya. Jadi ada laboratorium kecil setiap bandara. Itu salah satu dampak teknologi, bukan hikmah tapi dampak dari COVID-19 ini. Jadi ada protokol. Sekarang kan protokolnya juga ada. Kalau kita mau belanja kan harus ada jarak 6 feet, kurang lebih 2 meter, pakai masker. Kemudian kalau di sini misalnya di Amerika itu kalau mau masuk kayak di grocery, bisa sekarang terbuka, tapi dia batasi, yang bisa masuk ke grocery itu misalnya kalau tergantung luasnya. Biasanya kan orang masuk semuanya bergerombol. Sekarang cuma maksimal 20. Makanya di itu panjang itu antrian kelihatan, antriannya di luar, tapi di dalam tidak antrian. Karena dia masuk ke ruang tertutup harus jumlahnya terbatas dan kita pakai masker, jaga jarak, bersihan. Dan itu protokol baru karena COVID-19. Jadi Ibu normal itu, Ibu merasa seperti itu, intinya saya kira penyebabnya kejenuhan. Lawan kejenuhan itu dengan cara Ibu, cari jalan Ibu. Mungkin demikian. Ya, Prof, terima kasih. Insya Allah kita diskusi sore seperti ini juga salah satu kita mengalahkan kejenuhan ya, Prof, ya, mencari aktivitas bermanfaat itu. Baik, sudah ada Kakak Opo Ono yang juga sudah siap bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dokter, nama saya Rizky dari angkatan 96. Ya, saya cuma mau. Oh. Nyata. Senior dong. Saya kan? Iya. 97. Jadi saya cuma menanya 2 hal nih dok, Prof. Saya mau tanya, untuk yang penderita COVID yang udah sembuh, apakah bisa kembali pulih normal 100% seperti semula? Apakah ada efek samping yang ditimbulkan? Terus ada pengaruhnya nggak buat untuk keluarga yang sehat di sekelilingnya? Terus untuk yang kedua, vaksin yang telah diuji coba pada manusia itu biasanya berapa lama dari hasil uji cobanya itu baru bisa dapat diaplikasikan ke publik? Itu aja dok, itu aja Prof. Terima kasih sebelumnya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Iki. Jadi, ya? Buka fotonya. Oh, nggak ada fotonya. Bentar, video aja deh. Nih. Videonya aja buka. Itu pakai sembunyi. Kan silaturahmi kan? Kiki toh, ya ampun Ki, Opono Ki. Namanya belum dirubah, lupa. Ono THR nggak Ki? Ono. Pertanyaan ditampung dulu bisa nggak? Terus saya tanya boleh?
Ngantri, udah banyak tuh. Berarti nomor 6. Nomor 6. Tapi Monggo masih Prof bisa, dijawab dulu aja Prof, biar Prof nggak lupa nanti. Silakan Prof. Jadi Iya, gini, nomor 6 Kak Seni. Oke. pertanyaannya kan ada dua tadi. Yang satu hubungannya dengan orang yang sudah infeksi, apa setelah itu bisa terinfeksi lagi? Jawabannya iya, bisa terinfeksi lagi. Jadi ada 3 penelitian, satu published di Science dan satu published di New England Journal, studi case, menunjukkan pasien-pasien yang dulunya pernah menderita, terus setelah itu 3 minggu kemudian, dia positif lagi. Dan ternyata di Indonesia laporan surat kabar mengatakan kan Budi Karya juga begitu kan, awalnya negatif, terus selesai itu positif, dan pada saat dia positif kembali justru lebih berat. Nah, saya tidak tahu sekarang apa dia bisa dari dalam tubuh. Memang daya tahan tubuh itu begini, pada saat virus itu kan ada 7 grup. Virus coronavirus COVID-19 ini dia masuk kelompok 4. Dia tipe RNA. Corona karena dia punya COVID. Kelas corona ini salah satu contohnya adalah RNA itu contohnya adalah flu, swine flu, MERS, SARS, itu satu grup. Dan kelebihan RNA virus ini dia cepat bermutasi. Dan karena dia cepat bermutasi, sekarang kan sudah ada 8 strain. Jadi, apa yang menyerang Indonesia, yang menyerang Cina, menyerang Indonesia juga sudah beda-beda. Walaupun masih tetap sama virusnya, tapi dia punya antigen reseptornya pada gen COVID, envelope-nya itu sudah berbeda. Jadi, itu yang membuat virus ini setelah menginfeksi kita, setelah itu dia bisa menginfeksi lagi. Hanya bedanya biasanya orang yang sudah terinfeksi, daya tahan tubuhnya terhadap virus ini karena sudah recognize, sudah diketahui kan, tetapi tetap tidak menutup kemungkinan dia bisa tidak terinfeksi lagi. Jadi artinya kalau pernah terinfeksi, tetap harus jaga diri baik-baik karena masih bisa terinfeksi lagi. Nah, apa bedanya dengan penyakit lain, misalnya demam berdarah? Apa bedanya dengan, kalau demam berdarah kan karena virusnya itu ada ininya, dia ada vektornya lewat nyamuk, Anopheles. Kalau ini tidak, dari orang ke orang, kayak flu. Jadi bahkan ada yang cukup mengerikan ya, karena ternyata virus ini tidak ditemukan hanya di saluran nafas, ditemukan di tinja juga, dan ditemukan di cairan sumsum tulang belakang atau cairan yang disebut dengan cerebrospinal fluid. Pada cairan otak. Juga ditemukan pada mani, air mani. Jadi virus ini cerdas sekali, pintar bermutasi, bermodifikasi, dan lewat segala cara. Virus ini berusaha untuk hidup, tapi menyiksa kita. Nah, jadi virus ini bisa menginfeksi lagi walaupun orang sudah pernah terinfeksi. Yang kedua adalah obatnya atau vaksinnya. Obat itu beda dengan vaksin. Kalau vaksin itu lebih utama pada prospek untuk proses supaya orang tidak terinfeksi. Jadi karena daya tahan tubuhnya kuat, dia bertahan kan, makanya divaksinasi. Sementara kalau obat itu obat untuk antivirus. Karena ini penyebabnya virus, obatnya harus antivirus. Beda misalnya kalau bakteri, kalau dia infeksinya karena bakteri, buka kakinya terus infeksi bakteri, maka harus obat antibakteri. Tapi karena ini virus, obatnya harus antivirus. Nah, strain antivirus yang sekarang sudah disahkan adalah remdesivir. Remdesivir ini sebetulnya adalah obat anti Ebola dulunya. Tapi pada saat uji anti Ebola dia tidak efektif. Tapi pada saat uji pada kasus-kasus berat untuk COVID-19 justru bekerja. Jadi dulu Gilead itu rugi besar. Dia investasi miliaran dolar untuk melakukan apa yang kita sebut dengan infeksi. Tetapi dia mengalami infeksi begitu, dan akibatnya dia mengalami
kerugian, tapi ternyata repurpose. Apa yang menjadi dulunya adalah obat-obat yang sudah tidak berfungsi, ternyata sekarang manfaatnya ada untuk anti COVID-19. Dia sekarang beruntung, dan saya kira investasi yang sudah miliaran dolar itu akan kembali, karena ini akan dibutuhkan seluruh dunia. Ya itulah usaha farmasi untuk mengembangkan itu. Nah, kebetulan saya masuk dalam penguji klinis untuk obat ini. Nah, vaksin. Kalau vaksin, sekarang ini sudah ada 78. Dari 78 itu, ada 27 yang ada di Amerika produksinya. Dan dari 27 itu, ada 8 yang sudah masuk uji klinis. Apa itu uji klinis? Uji coba pada manusia. Karena dia sudah melewati uji coba pada binatang, uji coba pada in vitro, pada mikro. Dan uji coba untuk beracun atau tidak. Nah, dia masuk uji 1 sudah lulus, sudah 2 yang lulus. Dan harapannya yang 2 yang lolos ini, sekarang masuk uji 2-3. Kalau dia masuk 2 uji 3 ini kurang lebih sekitar 3 bulan. Biasanya uji cobanya itu 3 bulan. Lalu yang lain biasanya lebih lama. Berarti kita prediksi vaksin antivirus ini sekitar September itu sudah bisa di launching. Ya mudah-mudahan bisa berjalan. Jadi kalau vaksin sudah ditemukan, virus antivirusnya juga sudah, saya kira tidak perlu ada lagi stay home dan sebagainya. Kan sudah bisa kayak flu. Dia sudah sama dengan flu statusnya. Jadi 3 bulan. Baik, Prof. Insya Allah bisa terjawab ya Mbak Kiki ya, Mbak Opono ya. Ya. Terima kasih, Dok, Prof. Melanjutkan pertanyaan Mbak Kiki, tadi kan menanyakan kalau vaksinnya saat ini sudah uji sampai uji klinis, tadi Prof menjawab 3 bulan lagi dan mungkin perkiraan bulan September sudah bisa digunakan untuk orang banyak. Namun pertanyaan berikutnya mungkin Prof adalah apakah vaksin yang dikembangkan di Amerika dengan strain yang ada di Amerika itu nantinya juga punya manfaat perlindungan yang sama bila dilakukan untuk masyarakat Indonesia gitu, karena kita sendiri tidak tahu apakah strain yang di Indonesia sama dengan strain yang ada di Amerika. Mohon penjelasannya, Prof. Ya, karena vaksin ini merupakan suatu rekayasa yang kita sebut dengan rekombinan. 2 vaksin ini yang mau disahkan ini rekombinan. Dia bekerja pada inti selnya, pada nukleoplasmanya. Jadi karena kalau dia bekerja di situ itu sangat menggembirakan karena dia akan terbaca oleh yang disebut dengan T-cell helper. Dia publish di Science itu, dia punya preklinisnya. Nah, karena dia dicoba begitu, maka kan perbedaan mutasinya itu bukan pada membran messenger RNA-nya, tapi dia pada kafitnya, pada pembungkusnya. Itu menyebabkan antigennya berubah-ubah. Tapi karena dia langsung ke inti selnya, nggak apa-apa. Walaupun strain-nya berbeda, dia tetap bisa digunakan. Alhamdulillah kalau gitu, Prof. Berarti kita tunggu ya, Prof ya, kabar nanti vaksin ini bisa insya Allah nyampe di Jakarta. Dan Indonesia tentunya, bukan Jakarta aja. Baik, selanjutnya Mbak Leli, monggo Mbak Leli sudah siap untuk bertanya. Monggo Mbak. Ya, terima kasih Mas Ferry. Assalamualaikum Prof. Saruna. Pertanyaan saya ada 2. Pertama, bagaimana kalau orang sudah memiliki infeksi yang lain, misalnya HIV gitu ya, jadi kira-kira kerentanannya bagaimana? Terus yang kedua, bagaimana caranya membangun optimisme? Kalau memang vaksin sudah mau ada, saya lebih optimis nih, karena kalau enggak saya bingung apakah saya akan work from home sampai akhir 2020, gitu kan, sudah terbosan-bosan di rumah. Terus kadang-kadang orang over optimis ya, dia malah udah mau pulang kampung, dia makan, padahal ini kan justru lebih berbahaya. Karena dia pikir saya udah pakai hand sanitizer, saya udah pakai masker gitu ya. Bagaimana Prof? Makasih. Ya. Yang pertama, hubungannya dengan optimisme itu ya. Yang pertama mengenai
dia sudah menderita HIV ya, Human Immunodeficiency atau AIDS ya. Terus pertanyaannya hubungannya dengan COVID-19, apa dia bisa menderita juga COVID-19? Tentu saja karena virusnya beda bisa saja dia karena HIV itu menyerang T helper, thymus, dan itu menyebabkan penyakit HIV ini kenapa sangat susah sampai sekarang belum ada vaksinnya. Karena T helpernya itu yang dia ganyang. Sehingga susah terdeteksi dia punya apa yang disebut dengan reseptor antigennya. Nah, karena dia susah terdeteksi, apa akibatnya? Vaksin yang dibuat tidak mempan. Maka sampai sekarang kan belum ada vaksin HIV. Yang ada adalah obat antivirus HIV. Obat antivirus HIV dia bekerja pada nukleus. Jadi dia cuma memperpanjang usia, tapi tidak menghilangkan virus dalam tubuh karena dalam tubuhnya tetap ada. Nah, itu kalau HIV. Nah, sekarang kalau COVID-19. Apakah kalau orang habis menderita COVID-19, virusnya masih ada dalam tubuh? Hasil uji coba terakhir, bukan virus yang ada dalam tubuh, tapi antigennya. Antigennya itu dia melengket pada T helper reseptor. Nah, untuk pahamnya begini, tubuh kita itu ada dua jenis pertahanan tubuh. Ada yang disebut inner antibody, daya tahan tubuh kita sendiri. Misalnya orang tiba-tiba ada zat asing masuk, tubuh kita mengeluarkan neutrofil atau zat darah tertentu untuk mengeluarkan. Itu disebut inner. Sedangkan adaptif itu adalah adaptif ini contohnya misalnya sel T dan sel B, ada dua. Nah, sel T dan sel B ini itu tergantung virus itu menyerang mana. Dan kalau HIV menyerang sel T tadi. Nah, dalam perkembangan, virusnya tetap ada dalam tubuh. Kalau sama dengan hepatitis ya. Kalau HIV itu. Tapi kalau COVID-19, kelihatannya virusnya mampu dihilangkan. Tapi antigennya yang tetap ada. Nah, antigennya tetap ada, maka masih tetap diingat oleh sel T. Jadi kapan lagi ada penyakit ini masuk, tubuh kita mampu memproduksi interferon, daya tahan tubuh, dan sel beta untuk melawan itu. Itu disebut dengan, oleh karena itu maka saya pimpin uji coba yang ada di Gatot Subroto, karena saya masuk tim di Indonesia juga, yaitu apa yang kita sebut dengan convalescence antibody. Sekarang sudah lagi diuji klinis ya, di Indonesia. Itu untuk sementara, untuk di Indonesia dilakukan untuk jadi orang-orang yang sudah pernah menderita diambil dia punya plasma dan serum, terus selesai itu disuntikan kembali pada pasien lain yang ini. Dan sampai sekarang saya melihat ada sudah 8 kasus ya, kelihatannya hasilnya cukup bagus pasien yang menderita itu. Tapi itu kan terbatas karena untuk mendapatkan plasma juga kan tidak gampang. Nah, pertanyaan kedua tentang apa yang kita sebut dengan saya lupa yang pertanyaan kedua tadi tentang apa? Jadi itu tadi HIV dia bisa tetap infeksi, tapi virusnya kalau COVID tidak ada tapi antigennya tetap ada.